Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga stay physical distancing selama masa pandemi COVID-19. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat demi menekan penyebaran angka virus corona. Beberapa, bahkan hampir semua sektor merasakan dampak dari virus corona tersebut, termasuk salah satunya di dalam dunia pendidikan di tanah air. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim, telah mengeluarkan keputusan atau kebijakan-kebijakan baru untuk metode sistem belajar mengajar selama masa pandemi, yaitu dengan sistem belajar dari rumah. Nah, kelompok kami pada kesempatan kali ini akan men-sharingkan hasil diskusi kemarin, yaitu tentang pengaruh pembelajaran e-learning. Pandemi COVID-19 ini mengakibatkan terjadinya perubahan kebijakan secara mendasar dalam dunia pendidikan tanah air. Kebijakan belajar dari rumah ini sangat merubah kebiasaan ataupun perilaku guru dan siswa selama ini. Dilihat dari kejadian sekitar yang sedang terjadi, baik siswa maupun orang tua siswa yang tidak memiliki handphone untuk menunjang kegiatan pembelajaran daring ini merasa kebingungan. Lebih enak di sekolah sih, soalnya kalau di rumah tuh kayak lebih ribet gitu sebenarnya. Ribet kayak harus pakai aplikasi, terus kalau sinyal jelek tuh loadingnya lama. Apalagi siswa tersebut tempat tinggalnya di daerah pedesaan, terpencil, dan tertinggal. Ramai di berbagai media sosial yang menceritakan pengalaman orang tua siswa selama mendampingi anak-anaknya belajar baik positif maupun negatif, seperti misalnya ternyata ada orang tua yang sering marah-marah karena mendapatkan anaknya yang sulit diatur sehingga mereka tidak tahan dan menginginkan anak mereka belajar kembali di sekolah. Pagi itu kan dari jam 5 itu gurunya udah reminder, ini nanti kita mau classroom ya, mau ujian jam 7, anak-anak sudah harus online semuanya. Nah, Pengertian e-learning atau definisi e-learning. E-learning terdiri dari dua kata, yaitu e yang merupakan kepanjangan dari electronic dan learning. Jika kedua kata itu digabung menjadi satu, maka membentuk satu pengertian, yaitu pembelajaran yang berbasis elektronik. Istilah e-learning mengandung pengertian yang sangat luas, sehingga banyak pakar yang menguraikan tentang definisi e-learning dari berbagai sudut pandang. Dampak positif e-learning. Yang pertama, e-learning menciptakan solusi belajar formal dan informal. Kebanyakan orang menganggap bahwa e-learning hanya digunakan ketika belajar secara formal. Misalnya, hanya digunakan untuk kursus tertentu. Namun faktanya, saat ini e-learning sudah digunakan 80% dalam pembelajaran yang berbentuk informal. Misalnya banyak orang yang beraktivitas sehari-hari mengalami masalah sehingga membutuhkan solusi yang tepat dan cepat, sehingga digunakanlah e-learning tersebut. Kedua, e-learning menyediakan akses ke berbagai macam sumber pembelajaran, baik konten maupun manusia. Sebenarnya, e-learning adalah sebuah aktivitas sosial yang menyediakan pengalaman belajar melalui komunitas online sesama pengguna. Karena manusia adalah makhluk sosial, maka banyak kesempatan mereka untuk belajar bersama, baik untuk berkomunikasi, berkolaborasi, berbagai ilmu dan membentuk sebuah komunitas online yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, sehingga menumbuhkan interaksi antara penggunanya. Yang ketiga, e-learning mendukung sekelompok orang atau grup untuk belajar bersama. E-learning atau grup dalam belajar bersama, berkomunikasi, dan lainnya. Yang terakhir, melatih pelajar yang lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Dampak negatif e-learning. Kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik. Begitu juga peserta didik dengan peserta didik, sehingga dapat memperlambat terbentuknya value dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya, mendorong timbulnya aspek bisnis atau komersial. Yang ketiga, proses pembelajaran cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Yang keempat, peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang e-learning dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran secara online dapat diselenggarakan dalam berbagai cara berikut. Yang pertama, proses pembelajaran secara konvensional, lebih banyak face-to-face meeting dengan tambahan pembelajaran melalui media interaktif komputer, melalui internet, atau menggunakan grafik interaktif komputer. Yang kedua, dengan metode campuran, yakni sebagian besar proses pembelajaran dilakukan melalui komputer, namun tetap juga memerlukan face-to-face meeting untuk kepentingan tutorial atau mendiskusikan bahan ajar. Yang ketiga, metode pembelajaran yang secara keseluruhan hanya dilakukan secara online. Metode ini sama sekali tidak ditemukan face-to-face meeting. Ada 3 kompetensi dasar yang harus dimiliki pendidik untuk menyelenggarakan model pembelajaran e-learning, yaitu yang pertama, kemampuan untuk membuat desain instruksional sesuai dengan kaidah-kaidah pedagosis yang dituangkan dalam rencana pembelajaran. Yang kedua, penguasaan teknologi dalam pembelajaran, yakni pemanfaatan internet sebagai sumber pembelajaran dalam rangka mendapatkan materi ajar yang up to date dan berkualitas. 3. Penguasaan materi pembelajaran subject matter sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Efisiensi proses pembelajaran menggunakan e-learning. Untuk memperoleh suatu hal, diperlukan suatu biaya untuk mendapatkannya. Sama halnya dalam proses pembelajaran. Metode e-learning dapat menekan biaya yang akan dikeluarkan selama proses pembelajaran. Misalnya saja dalam proses mengerjakan tugas. Biasanya, dalam mengerjakan tugas, siswa diharuskan untuk mengerjakan dalam bentuk hard copy dengan mengeprint tugasnya tersebut. Akan tetapi, dengan adanya e-learning, tugas pun dapat dikirimkan dalam bentuk soft copy dengan mengirimkan lewat email. Hal ini tentu dapat menekan biaya untuk membuat tugas. Eksistensi e-learning di daerah terpencil. Proses pembelajaran secara e-learning haruslah merata pada semua wilayah, termasuk pada daerah terpencil. Minimnya akses informasi dan lingkungan bisa menjadi kendala bagi pemerataan e-learning di daerah terpencil. Banyak permasalahan yang mengakibatkan e-learning sulit untuk menjangkau ke wilayah terpencil, antara lain 1. Sulitnya akses jalan menuju sekolah. Akses jalan menuju sekolah di beberapa daerah terpencil yang sangat sulit untuk dijangkau karena medan yang berat. Efektivitas e-learning di sekolah terpencil menjadi sulit untuk diwujudkan. Yang kedua, jaringan listrik yang belum memadai. Banyak daerah terpencil yang belum dialiri listrik mengakibatkan e-learning susah untuk dilakukan karena proses pembelajaran e-learning harus menggunakan listrik. Dan yang ketiga, SDM yang belum mengerti pemakaian e-learning. Para pengajar di daerah terpencil banyak yang belum paham dalam pemakaian perangkat elektronik yang menunjang e-learning. Hal ini mungkin saja dikarenakan kurangnya akses informasi dan pelatihan yang diberikan. Selanjutnya tentang pengembangan model penerapan e-learning. Pengembangan pembelajaran berbasis e-learning perlu dirancang secara cermat, sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jika kita setuju bahwa e-learning di dalamnya juga termasuk ada pembelajaran berbasis internet, berarti ada 3 kemungkinan dalam pengembangan sistem tersebut, yaitu yang pertama ada web course, di mana penggunaan untuk keperluan pendidikan yang mana mahasiswa dan dosennya sepenuhnya terpisah dan tidak perlu dilakukan adanya tatap muka. Seluruh bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, ujian, dan juga kegiatan pembelajaran lainnya sepenuhnya disampaikan melalui internet. Dengan kata lain, model ini menggunakan sistem jarak jauh. Yang kedua, web-centric course, di mana penggunaan internet yang memadukan antara belajar jarak jauh dan juga tatap muka. Berarti sebagian materi disampaikan melalui internet dan sebagian lainnya melalui tatap muka. Fungsinya saling melengkapi satu sama lain. Dan yang terakhir ada web enhanced course, di mana pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas.
Pengembangan e-learning tidak semata-mata hanya menyajikan materi pelajaran secara online saja, namun harus komunikatif dan menarik juga. Materi didesain seolah peserta didik belajar di hadap pengajarnya langsung melalui layar komputer dan dihubungkan melalui jaringan internet pastinya. Jadi untuk menghasilkan e-learning yang menarik dan diminati, ada beberapa hal yang wajib dipenuhi, yaitu sederhana, personal, dan juga cepat. Komunikasi atau interaksi antara guru dan murid memang sebaiknya dilakukan melalui sistem dua arah. Nah, di dalam e-learning, sistem dua arah ini juga bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, dilaksanakan melalui secara langsung atau sinkronus. Artinya, pada saat instruktur memberikan pelajaran, murid dapat langsung mendengarkan, misalnya aplikasi Zoom atau Google Meet, jadi kayak live stream. Kemudian yang kedua, ada dilakukan melalui secara tidak langsung atau asinkronus, melalui pesan dari instruktur direkam sebelum digunakan. Jadi kesimpulannya adalah pembelajaran online atau daring juga berdampak pada prestasi siswa, apalagi siswa dan siswi yang aktif pada pembelajaran di dalam kelas. Dalam pembelajaran online atau daring, biasanya pendidik atau guru memberikan tugas berupa file dari Microsoft Word yang dikolektif pada ketua kelas. Perlu diingat juga bahwasannya sehebat apapun kemajuan teknologi, pembelajaran online atau daring tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Bagaimanapun pembelajaran tatap muka merupakan pengalaman pembelajaran yang terbaik yang pernah ada dan tidak bisa secara total digantikan dengan kemajuan teknologi. Cukup sekian hasil sharing diskusi kelompok kami mengenai pengaruh pembelajaran e-learning, terutama studi kasusnya pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab minimal 3 maksimal 5 pada kesempatan kali ini. Kurang lebih dari materi kami yang sudah disampaikan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.